Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Jagat Kelana. Salam pecinta bonsai kelapa. Kali ini kita akan melakukan maintenance dan makeover bonsai kelapa media air, bonsai kelapa hijau yang kondisinya semacam ini teman-teman semuanya. Kita akan melakukan sesuatu untuk merubah sedikit penampilan bonsai kelapa media air ini supaya lebih cakep, lebih enak untuk kita lihat dan untuk kita nikmati tentunya. Jangan skip, mudah-mudahan apa yang kita lakukan bisa bermanfaat khususnya untuk para pecinta bonsai kelapa pemula teman-teman. Ingat, jangan skip, mudah-mudahan apa yang kita lakukan, yang kita sampaikan bisa bermanfaat untuk kita semuanya khususnya para pecinta bonsai kelapa pemula. Dan langsung saja, ini dia video tutorial selengkapnya. Oke teman-teman semuanya, seperti biasanya subscribe. Bagi yang belum subscribe, ingat subscribe itu gratis teman-teman. Dan langsung saja kita fokus ke video ini. Ini dia, tetap kita tampilkan seperti biasanya. Sebelum kita lakukan makeover, ini dia penampilan bonsai kelapa media air. Setelah kita melakukan sedikit sayatan-sayatan dan kita lihat kita perlu memakeover ya, memakeover bonsai kelapa media air ini, bonsai kelapa hijau ini supaya penampilannya lebih enak untuk kita lihat, untuk kita nikmati tentunya teman-teman. Ini bonsai kelapa hijau media air dan ini dia untuk potnya sendiri juga sudah boleh dibilang gak enak untuk kita lihat ya. Sudah hitam, nanti kita akan bersihkan juga, kita akan ganti media airnya supaya lebih jernih, lebih bersih dan lebih enak untuk kita nikmati tentunya teman-teman. Dan kita juga akan membersihkan semua bagian, setiap bagian supaya penampilannya menjadi lebih rapi, lebih bersih dan lebih indah tentunya teman-teman. Langsung saja, ini dia bonsai kelapa sudah kita keluarkan dari media atau dari tempatnya, wadahnya. Ini di sana juga sudah kita lihat kan, untuk wadahnya sudah kita bersihkan dan kita ganti air juga, dan kita langsung lakukan proses pembersihan bonggol. Kita buang semua sisa-sisa kelopak daun, sisa-sisa pelepah yang sudah hitam, yang sudah mati, yang sudah mengganggu ya penampilannya ya. Dan sisa-sisa sayatan juga, ada beberapa akar yang mati juga harus kita bersihkan, kita buang, kita rapikan supaya bonggolnya itu jauh lebih rapi, lebih bersih dan lebih enak untuk kita nikmati tentunya nantinya teman-teman semuanya ya. Ini bonsai kelapa media air untuk umur ini sudah lumayan tua teman-teman ya, tapi ini belum pecah daun dan sempat terbengkalai karena kesibukan. Langsung kebetulan ada waktu, langsung saya lakukan proses pembersihan dan kita akan sedikit memakeover supaya penampilannya jauh lebih bersih dan lebih enak untuk kita nikmati tentunya teman-teman. Ini sebelumnya sudah kita lakukan proses penyayatan ya, sisa-sisa pelepah yang daunnya sudah mati sudah kita potong dan pelepahnya masih tersisa, langsung kita bersihkan dan kita buang juga nantinya. Ini masih kita lakukan proses pembersihan bonggol, masih ada sisa-sisa pelepah dan sisa kelopak daun ya yang waktu itu masih tersisa dan sudah menghitam, sudah mati, sudah sudah mengganggu sekali tentunya, dan harus kita segera bersihkan supaya penampilannya jauh lebih bersih. Kalau kita ibaratnya manusia ya, kalau punya rambut yang tidak terpelihara dengan baik, kusam apalagi, dan
tidak kita rapikan, tentu penampilannya akan jelek teman-teman semuanya ya. Makanya untuk bonsai kelapa air ini, media air ini, untuk bonggolnya juga harus kita bersihkan, kita rapikan, kita buang semua bagian-bagian yang memang mengganggu, supaya nanti kedepannya bonsai kelapa ini lebih cantik, lebih enak untuk kita nikmati tentunya teman-teman. Ini bonsai kelapa gaya Ultraman teman ya. Untuk batoknya masih kita sisakan kulit kelapanya membentuk seperti kepala Ultraman. Tapi nggak kita lukis, yang penting agak sedikit berbeda saja teman-teman ya. Ini masih sedikit demi sedikit kita lakukan pembersihan, tetap dengan kehati-hatian supaya bonggolnya itu tidak sampai kepotong. Dan sebisa mungkin pada saat nanti kita lakukan pemotongan atau pembersihan atau penyayatan, itu pun tetap hati-hati supaya tidak melukai bagian pelepah yang di dalam teman-teman ya. Jadi kehati-hatian itu nomor satu tentunya teman-teman, hati-hati. Ini sebentar lagi, ini kulit bagian dalam sudah terlihat, ini masih sangat putih dan masih sangat rentan untuk patah. Makanya tetap kalau terlalu menekan untuk cutternya, pisaunya, itu bisa bahaya teman-teman ya, bisa sampai memotong, bisa sampai kepotong untuk pelepah bagian dalamnya. Dan kita juga lakukan sedikit penyayatan, kita buang pelapis serabut, pelapis tunas. Ini kita juga langsung bersihkan juga. Hati-hati supaya kalau bisa supaya tidak sampai melukai pelepah bagian dalam teman-teman. Dan untuk penyayatan juga tidak kita langsung ke pangkal pelepah, soalnya di pangkalnya juga masih sangat putih, masih sangat rawan, rentan untuk patah. Jadi kita tidak sampai ke bagian pangkalnya teman-teman, untuk menghindari ya, supaya lebih aman saja. Untuk supaya ini kan daun pelepahnya panjang, otomatis ada beban di daun. Khawatirnya beban daun itu bisa sampai menyebabkan nanti pelepah bagian pangkal itu patah, karena masih putih sekali, masih sangat rentan sekali untuk patah. Jadi kita melakukan proses pembersihan, penyayatan daunnya itu tidak sampai ke ujung pangkal teman-teman. Ini untuk bagian yang di sela-sela bagian dalam yang memang areanya itu sempit, memang agak susah untuk membersihkan, untuk pembersihan, untuk penyayatan pelepahnya teman-teman. Apalagi modelnya seperti ini, sedikit menendang sedikit mengarah ke batoknya, itu akan lebih sulit untuk membersihkannya. Ingat, tetap dengan kehati-hatian supaya apa yang kita lakukan tidak sampai menimbulkan kekecewaan nantinya ya, patah dan lain sebagainya. Jadi tetap harus hati-hati dan hati-hati. Ini kalau kita tempatkan di media yang lebih besar, untuk media air ini bisa kita masukkan ikan juga teman-teman ya. Tapi kalau tetap kita pakai untuk wadah yang ini, nanti tidak kita kasih ikan, soalnya ruangannya sempit, takutnya ikannya nanti mati teman-teman. Jadi untuk menghindari nyamuk masuk, kita bisa lakukan dengan cara menutup bagian atas wadah yang terbuka dengan menggunakan kain supaya nyamuk tidak sampai masuk. Tapi apabila teman-teman punya ikan, memelihara ikan, ya abaikan saja, biarkan masuk, biarkan menjadi jentik-jentik nyamuk. Dan setelah menjadi jentik-jentik nyamuk, kita manfaatkan jentik-jentik nyamuk itu untuk pakan ikan kita teman-teman.
Ini masih proses penyayatan yang lumayan memakan waktu banyak, soalnya memang sedikit sulit di titik ini teman-teman. Yang penting sabar, ulet, telaten tentunya. Mudah-mudahan kedepannya bonsai kelapa hijau ini, media air ini menjadi bonsai kelapa yang cantik tentunya teman-teman ya. Oh ya teman-teman semuanya, apabila ada kritikan, masukan, saran dan lain sebagainya, silakan tulis di kolom komentar. Saya juga masih membutuhkan masukan-masukan apapun yang berhubungan dengan bonsai kelapa untuk nanti menjadi bahan perbaikan dalam membuat video selanjutnya teman-teman. Ini kita masukkan lagi ke wadahnya media air yang masih sama ya. Untuk medianya dan potnya masih sama, cuma sudah kita bersihkan dan kita cuci dan kita ganti airnya juga. Kita masukkan lagi dengan hati-hati juga tentunya, supaya akar tidak sampai patah, melepes dan semacamnya, supaya bonsai kelapa ini tidak sampai mati. Mudah-mudahan tetap sehat, subur dan bisa menjadi bonsai kelapa yang indah pada waktunya. Ini kita lakukan cukup sampai di bagian ini teman-teman. Kita lakukan proses pembersihan bonggol, pembersihan pelepah juga, penyayatan tadi sudah kita lakukan. Tadinya mau saya lakukan proses ikat tarik untuk membuat bonsai kelapa ini daunnya lebih lebar, dan tujuannya nanti tunas yang tumbuh nantinya itu tidak meninggi lagi, tidak memanjang lagi dan menjadi daun yang kecil, mini atau kerdil teman-teman. Tapi berhubung untuk bonggolnya ini masih sangat putih, pelepah di bagian bonggolnya ini masih sangat putih, masih sangat rentan sekali untuk patah ya. Apabila kita lakukan proses ikat tarik, takutnya nanti melepes, nanti patah, dan khawatirnya bisa sampai menimbulkan kematian pada bahan bonsai kelapa ini. Makanya kita urungkan, mungkin nanti setelah seminggu atau 2 minggu setelah bahan bonsai kelapa ini sehat kembali, kuat, mungkin kita nanti akan melakukan proses sistem ikat tarik untuk membuat atau membentuk daun bonsai kelapa mini kecil atau kerdil ke depannya teman-teman. Ini sudah kita lakukan dan ini penampilannya setelah kita lakukan makeover. Jauh berbeda teman-teman, yang sebelumnya boleh dibilang berantakan, seperti orang gila ya pada umumnya ya. Jadi seperti orang gila. Jadi ini sudah lebih rapi, lebih bersih dan sedikit lebih enak untuk kita nikmati tentunya. Apabila teman-teman punya wadah pot yang lebih gede, boleh digunakan untuk akuarium ikan hias tentunya. Demikian, mudah-mudahan apa yang kita lakukan ini bermanfaat. Terima kasih untuk supportnya selama ini. Like, share, and subscribe masih sangat saya butuhkan tentunya. Dan saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pecinta bonsai kelapa, bye bye.